memberhentikan mobilnya di depan pagar rumah Raisa. Ingin sekali ia menemui wanita yang sudah dikhianati oleh suaminya itu. Karena mereka senasib, sama-sama dikhianati oleh pasangan masing-masing. Tapi apakah wanita itu mau bertemu dengan Malik? Apa yang harus Malik ucapkan saat bertemu nanti? Hai, kenalkan, aku suaminya Ayuna, selingkuhan suamimu. Kok vulgar amat ya? Atau bisa kita bicara, aku suami Ayuna, perempuan simpanan suamimu. Iya, terdengar kurang berkelas. Tiba-tiba matanya menangkap sebuah papan merek tergantung di depan paviliun samping. Sanggar jahit busana indah. Hanya tulisan itu saja, tapi cukup informatif. Orang-orang akan tahu bahwa tempat itu adalah jasa menjahit pakaian. Malik coba mencari di Google tentang sanggar jahit itu. Segera ditemukannya dan terbaca bermacam informasi tentang sanggar itu. Rupanya sanggar itu cukup terkenal dan banyak mendapat pujian dari netizen yang pernah menjahit pakaian di sana. Malik segera menelepon kantornya. Mungkin dengan cara begini, ia lebih mudah untuk mengenal pemilik rumah itu. Ketika ia hendak keluar dari mobilnya, tiba-tiba seorang wanita keluar dengan mengendarai sepeda motor. Wajahnya mirip dengan wanita berkebaya yang menyeret Ayuna tempo hari. Penasaran, Malik mengikutinya. Rupanya tujuannya ke sekolah yang tidak jauh dari rumahnya. Sepertinya ia menjemput anaknya yang bersekolah di situ. Seorang anak lelaki 5 tahunan, tampan, berambut tebal, dan agak gondrong, segera mendekatinya, lalu mencium tangannya. Dan sang ibu membalas dengan mencium kedua pipi anak lelakinya itu dengan senyum mengembang. Malik menarik nafas panjang, melihat pemandangan yang menggelitik rasa itu. Kembali diikutinya wanita itu. Rupanya mereka kembali ke rumah. Beberapa saat setelah ibu dan anak itu masuk rumah, barulah Malik melangkah memasuki paviliun. Ia disambut oleh seorang gadis muda, mungkin asisten wanita tadi itu. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Hanu menyapa Rama. Oh ya, saya bermaksud mau membuat pakaian seragam untuk karyawan di kantor. Apakah di sanggar ini bisa membantu? Silakan duduk, Pak. Bapak bisa melihat-lihat contoh model yang ada di sini. Juga ada beberapa contoh bahan pakaiannya. Atau Bapak ingin rancangan khusus dan memilih bahan lain? Silakan, kami siap mengerjakannya. Malik melihat lembar demi lembar di hadapannya. Sumpah, ini bukan bidangnya. Ia tidak begitu paham dunia fashion dan juga ini bukan tugasnya. Ada HRD di kantornya yang mengurusi urusan karyawan. Setidaknya ada sekretarisnya yang lebih mengerti bagian ini. Tapi demi bisa berkenalan dengan wanita yang suaminya menjadi kekasih gelap istrinya, beribet menyebutnya. Ia rela memulai dengan cara ini, dapat mengenal wanita itu, sekalian juga membuatkan seragam untuk karyawan di kantor. Kira-kira untuk berapa orang, Pak? Untuk wanita sekitar 25 orang dan pria sekitar 30 orang. Memang tidak begitu banyak karyawan di kantor Malik, sebab lebih banyak yang di pabrik. Bisa bikinkan penawaran harga
serta beberapa contoh desain pakaiannya. Bisa Pak? Sebentar, saya panggil Ibu Raisa. Beliau pemilik sanggar ini sekaligus desainernya. Hanum masuk memanggil Raisa yang baru pulang menjemput Zakah dari sekolahnya. Malik menatap dengan seksama wanita muda yang melangkah masuk, cantik dan terlihat cerdas. Itulah kesan pertama Malik melihatnya. Wanita yang tadi disebut bernama Raisa itu mengenakan tunik di bawah lutut garis-garis biru putih dipadu dengan celana skinny jeans dengan kerudung biru muda. Sederhana, tapi berkelas. Setelah perkenalan sejenak, Raisa memperlihatkan aneka hasil desainnya untuk busana wanita kantoran. Sikap profesionalnya sangat menarik perhatian Malik. Tak terlihat di wajahnya bahwa saat itu rumah tangganya sedang dalam prahara, atau memang bagi wanita itu kejadian suaminya dengan Ayuna sudah dimaafkan. Begini Bu Esa, bagaimana kalau kita ke kantor saya di Cikarang? Anda bisa mendiskusikan tentang model yang akan dipilih nanti di kantor, sekalian melakukan pengukuran. Raisa menatap kartu nama yang tadi diberikan oleh Malik, sebuah perusahaan desain interior sekaligus produsen produk-produk interior serta furnitur yang Raisa mengenal sebagian produk-produk tersebut. Tak menyangka kalau pemiliknya langsung yang datang ke sanggar kecil miliknya. Tapi saya belum mengajukan penawaran harga, Pak. Tidak masalah, harga bisa menyusul. Saya yakin orang profesional seperti Anda mengerti harga terbaik untuk setiap desainnya. Dan saya menghargai hasil karya terbaik Anda. Bagaimana kalau sekarang saya transfer untuk DP-nya dulu? Tolong nomor rekening Bu Esa. Kok mudah begini ya? DP-nya nanti saja kalau sudah ada kesepakatan model baju, bahan yang dipakai, dan harga. Saya akan buatkan surat penawarannya nanti, ucap Raisa. Karena saya serius dengan pesanan saya, pembayaran sekarang atau nanti sama saja kan? Nggak usah pakai surat penawaran, langsung bikinkan nota pesanan saja. Malik menegaskan. Raisa memberikan nomor rekeningnya dan pria itu mengetikkan sejumlah angka. Ini cukup Pak, padahal bisa nanti saja setelah ada penawaran harga dari saya. Malik tersenyum tipis. Jelas Raisa tidak mau kehilangan kesempatan bagus itu. Jumlah 25 pakaian wanita dan 30 pakaian pria sebetulnya bukan jumlah yang wah baginya. Tapi ia menghargai setiap peluang yang ada sekecil apapun, sebab menurut pemikirannya sebuah transaksi besar bisa saja berawal dari hal yang kecil. Ia sudah terbiasa menerima orderan seragam kantor dalam jumlah yang hampir sama, bahkan lebih. Juga ia sering menerima order menjahit pakaian seragam panitia pernikahan. Dan ia juga tidak pernah menolak pesanan perorangan, walau hanya 1 lembar baju. Sedang untuk pakaian pria, ia bekerja sama dengan Om Heriandi, adik bunda yang juga punya usaha menjahit khusus pakaian pria di Depok. Sudah lama ia bekerja sama dengan omnya itu. Setelah menitip pesan pada Hanum dan Bi Imas, Raisa mencium kedua pipi putranya. Mama ada kerjaan di luar, Saka sama Bibi dan Mbak Hanum di rumah ya. Baik-baik ya sayang. Bocah kecil itu balas mencium pipi mamanya. Mama hati-hati di jalan. Saka sayang mama.
Malik menatap interaksi ibu dan anak itu dengan terharu. Begitukah rasanya punya anak? Usianya sudah 36 tahun. Ayunah sudah tidak bisa diharapkan untuk melahirkan anak-anaknya. Malik pun tak ingin anaknya terlahir dari rahim perempuan seperti Ayunah. Mereka sampai di sebuah kawasan industri. Kantor Malik terletak bersisian dengan pabriknya. Sebuah bangunan berlantai 3. Dari kantor itulah ia mengendalikan jalannya perusahaannya. Malik bukan konglomerat. Ia masih jauh dari taraf itu. Tapi beberapa usaha yang dijalankannya selama ini berjalan lancar dan selalu menunjukkan perkembangan positif. Itu tak lepas dari kepemimpinannya yang cerdas, tegas, dan bersahabat. Ia menjadikan para karyawannya seperti keluarga sendiri. Ia memotivasi mereka untuk bekerja seolah itu perusahaan mereka sendiri. Untuk itu, perusahaan memberi imbalan yang pantas untuk kinerja para karyawannya. Raisa dibawa masuk ke ruang kerja Malik yang luas dan nyaman. Tak berapa lama, menyusul masuk 2 orang wanita. Bu Esa, kenalkan, ini sekretaris saya, Mbak Trista, dan ini dari HRD, Bu Sofia. Silakan berbincang dengan beliau tentang model dan bahan pakaian. Maaf, saya sambil lanjutkan pekerjaan saya ya. Bertiga mereka berbincang. Raisa dengan cerdas menangkap ide-ide dari kedua karyawan Malik tersebut, lalu menuangnya dalam sebuah sketsa rancangan. Akhirnya mereka menyetujui rancangan untuk wanita blus polos warna soft piece dengan kerah ruffle sampai di dada. Karyawati bisa memilih model blus tunik atau blus swimlet di baju celana dengan alternatif model palazzo atau skinny warna coklat mocha. Simpel dan nyaman untuk beraktivitas di kantor. Untuk pria, terdiri dari kemeja dan celana panjang sewarna dengan pakaian wanita. Selesai urusan dengan Mbak Trista dan Bu Sofia, seorang karyawan masuk membawa hidangan makan siang. Raisa merasa tersanjung dengan penerimaan Malik atas dirinya. Padahal dirinya hanya seorang tukang jahit pakaian yang saat ini sedang kecipratan rezeki dari perusahaan MCP, Malik Creation dan Production. Sudah telat untuk makan siang sebetulnya. Tadinya saya mau mengajak Bu Esa makan di luar, tapi saya khawatir Bu Esa menolak. Maka saya pesankan makanan di sini saja. Mari kita makan, Bu. Sikap Malik yang ramah dan sopan membuat Raisa tidak canggung. Ia merasa sudah akrab dengan Malik, seolah seorang teman lamanya. Selama makan mereka ngobrol ringan tentang usaha Malik, juga tentang usaha Raisa. Habis makan, Bu Esa bisa melakukan pengukuran di ruang HRD. Setelahnya, saya antar Bu Esa kembali ke Bekasi. Terima kasih, Pak Malik. Biar saya pulang naik taksi saja. Bapak pasti banyak pekerjaan di kantor. Esa merasa tidak enak. Sudah dikasih pekerjaan, minta diantar jemput pula. Siapa Esa? Tapi Malik malah melempar senyum memikatnya. Saya harus tanggung jawab dong. Tadi mengambil Bu Esa di rumahnya, ya harus saya kembalikan ke rumahnya juga kan. Sekarang saya mau sholat duhur di sini, mau sholat berjamaah dengan saya. Kita bisa sholat di ruang ini. Itu ada mukena, wudhu bisa di sana. Malik mengambil 1 set mukena dan 2 sajadah untuk mereka sholat, seraya menunjukkan tempat wudhu pada Raisa. Raisa menuruti saja kata-kata bos muda itu.
Dan mukena ini pasti istri Pak Malik sering datang ke kantor ini, sehingga perlu menyimpan mukena di ruang kerja suaminya itu. Maaf Bu Malik, mukenanya aku pinjam ya. Bersambung